Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata Alana barusan bukan sekadar kalimat, itu adalah ledakan yang meruntuhkan sisa-sisa dinding waras di kepalaku. Anak kita. Dua kata itu terasa asing, namun entah mengapa, memicu sebuah getaran hebat di dasar ulu hatiku. Selama 3 tahun ini, di rumah ini, tidak pernah ada tangis bayi. Tidak ada mainan yang berserakan. Tidak ada aroma bedak atau sepatu-sepatu kecil di rak depan. Yang ada hanyalah sunyi yang dibalut kebohongan. Buka. Ini peringatan terakhir. Suara gedoran di pintu depan semakin beringas. Kayu jati pintu kami yang kokoh mulai mengeluarkan suara retakan yang menyakitkan. Aku masih terduduk di lantai dapur, memeluk Alana yang tubuhnya gemetar hebat. Cairan biru yang tadi kutumpahkan mulai mengalir di sela-sela ubin, memantulkan cahaya neon yang berkedip. Alana menatapku dengan mata yang kosong, seolah jiwanya sedang ditarik paksa kedua arah yang berbeda, antara kasih sayang Arini dan dendam Alana. Satria, bisiknya parau. Jangan biarkan mereka membawanya lagi. Jangan biarkan mereka menghapusnya. Siapa, Rin? Siapa yang ada di depan? Suaraku tercekat di tenggorokan. Bukan Rin. Dia mencengkeram lenganku sampai kuku-kukunya memutih. Alana. Namaku Alana. Dan anak itu, mereka bilang dia mati di api itu. Tapi aku melihatnya tadi. Di balik jendela sebelum mereka datang. Dia punya matamu, Satria. Mata yang sama dengan pria yang membunuh kakeknya. Aku menelan ludah. Kepalaku berdenyut. Proyek Lethe ini bukan hanya tentang menghapus ingatan, tapi tentang menciptakan realitas baru yang steril. Jika ada seorang anak, dia adalah anomali. Dia adalah bukti hidup dari dosa yang ingin kuhapus. Brak. Pintu depan akhirnya jebol. Suara langkah sepatu bot yang berat menghantam lantai kayu ruang tengah. Cahaya lampu senter yang kuat menyapu dinding, menembus kegelapan lorong menuju dapur. Subjek 01 dan 02 berada di dapur. Amankan? Sebuah perintah diteriakkan dengan nada dingin tanpa emosi. Aku berdiri, mencoba menghalangi jalan masuk ke dapur dengan tubuhku. Alana meringkuk di belakangku, napasnya tersengal-sengal. 3 orang pria berpakaian taktis hitam-hitam muncul. Wajah mereka tertutup masker gas, membuat mereka tampak seperti serangga raksasa dari mimpi buruk. Di belakang mereka berdiri seorang pemuda. Dia tidak memakai masker. Dia mengenakan jaket denim yang sudah agak pudar, tangannya dimasukkan ke dalam saku. Rambutnya berantakan, dan benar kata Alana, matanya. Dia memiliki bentuk mata yang sama denganku, tajam namun menyimpan kesedihan yang dalam. Lampu senter itu kini mengarah tepat ke wajahku, membuatku menyipitkan mata. Ayah, suara pemuda itu pelan, tapi getarannya meruntuhkan pertahananku. Aku terdiam. Lidahku keluh. Aku ingin menjawab ya, tapi otakku yang rusak mencari-cari kenangan tentangnya dan tidak menemukan apapun. Kosong.
seperti halaman buku yang disobek paksa. Dia bukan ayahmu, Leo. Pria bermasker di depan pemuda itu bicara tanpa menoleh. Dia adalah subjek gagal yang harus segera dipulihkan. Mundur. Tapi kalian janji aku bisa bicara dengannya. Pemuda bernama Leo itu maju selangkah, menepis tangan pria berbaju hitam tersebut. Ayah, ini aku. Leo. Kalian bilang kalian pergi untuk pengobatan singkat. 3 tahun, yah. 3 tahun aku dikirim ke asrama tanpa kabar. Aku menatap pemuda itu, Leo, dengan perasaan yang hancur berkeping-keping. Aku merasa seperti pencuri yang tertangkap basah. Aku mencuri ayahnya. Aku mencuri diriku sendiri dari hidupnya hanya karena aku terlalu pengecut untuk menghadapi rasa bersalahku. Leo. Aku mencoba memanggil namanya. Terasa aneh di bibirku, tapi ada rasa hangat yang menjalar di dadaku. Maafkan aku. Berhenti bicara. Pria bermasker itu mengangkat sebuah alat pelontar gas air mata kecil. Subjek 01 menjauh dari subjek 02. Kalian telah melanggar protokol dosis. Memori kalian terkontaminasi. Alana tiba-tiba bangkit dari belakangku. Dia tidak lagi menangis. Wajahnya mengeras. Kalian yang terkontaminasi. Kalian mengambil anakku dan memberikan suamiku sebuah kehidupan palsu. Ibu. Leo menatap Alana dengan tidak percaya. Ibu. Ibu kenal aku? Alana hendak melangkah menuju Leo, tapi salah satu petugas dengan kasar mendorongnya kembali ke lantai. Jangan sentuh dia, teriakku menerjang petugas itu. Perkelahian singkat terjadi di dapur yang sempit. Aku bukan lagi agen intelijen yang tangkas seperti di video itu. Aku hanyalah seorang pria tua yang kebingungan. Pukulan mendarat di perutku, membuatku tersungkur di dekat wastafel. Ayah! Leo mencoba mendekat, tapi petugas lainnya menahannya dengan kuat. Bawa pemuda ini keluar, perintah pemimpin tim itu. Dan siapkan unit injeksi dosis ganda. Kita harus mereset mereka malam ini juga. Aku melihat Leo diseret keluar dari rumah kami. Dia berteriak, memaki, dan menangis. Suaranya menghilang di balik pintu yang hancur, digantikan oleh suara mesin mobil yang menderu di halaman. Di dapur, aku dan Alana terduduk berdampingan. Tangan kami terikat ke belakang dengan kabel ties yang tajam. Pria bermasker yang tadi memerintah kini berjongkok di depanku. Dia melepas maskernya. Wajahnya familiar. Dia adalah pria bermasker di video 3 tahun lalu, asisten yang membantuku melakukan eksperimen ini. Satria. Dia menghela napas, tampak kecewa. Kamu selalu bilang kamu paling kuat di antara kita semua. Tapi lihat sekarang. Kamu hancur hanya karena seorang anak dan seorang wanita yang seharusnya kamu lupakan. Siapa kamu? Tanyaku dengan gigi terkatuk. Namaku Hendra. Aku temanmu,
Atau setidaknya dulu begitu sebelum kamu memutuskan untuk menjadi kelinci percobaan bagi proyekmu sendiri. Kamu tahu berapa biaya yang dikeluarkan agensi untuk mempertahankan rumah sandiwara ini selama 3 tahun. Hendra mengeluarkan 2 botol kecil berisi cairan biru yang lebih gelap dari yang pernah kulihat. Ini bukan lagi Lethe biasa. Ini Lethe V4. Ini tidak hanya akan membuatmu lupa masa lalu, tapi ini akan menghapus kemampuan otakmu untuk membentuk memori baru tentang Satria yang sekarang. Kalian akan bangun besok sebagai orang asing yang baru pertama kali bertemu di sebuah panti rehabilitasi. Aku menoleh ke arah Alana. Dia menatapku. Di matanya, aku melihat sebuah pesan yang jelas. Dia sudah menyerah pada nasibnya, tapi dia tidak ingin aku melupakan Leo. Hendra, kumohon, suaraku merendah, memohon. Lakukan apa saja padaku. Tapi biarkan dia ingat anaknya. Biarkan dia punya satu alasan untuk tetap hidup. Hendra tertawa kecil. Rasa bersalahmu memang tidak pernah mati, ya? Itulah masalahnya, Satria. Selama ada satu kepingan ingatan yang tertinggal, Lethe akan selalu gagal. Kalian harus kosong sepenuhnya. Dia mendekati Alana terlebih dahulu. Alana hanya memejamkan mata, air mata mengalir perlahan di pipinya. 1 menit sebelum lupa, Alana, bisik Hendra sambil menyiapkan jarum suntik. Katakan selamat tinggal pada duniamu. Tunggu. Teriakku. Hendra berhenti. Apalagi kalau aku harus lupa, biarkan aku yang menyuntikannya padanya. Biarkan wajah terakhir yang dia lihat adalah wajah orang yang dia cintai, bukan wajah monster sepertimu. Hendra tampak berpikir sejenak. Dia merasa di atas angin. Dia memotong kabel ties di tanganku dengan pisau kecil. Silakan. Sebuah ironi yang indah untuk laporan akhirku. Seorang pembunuh yang memberikan obat bius terakhir untuk korbannya. Dia memberikan jarum suntik itu padaku. Tanganku bergetar hebat. Aku mendekati Alana. Wajahnya begitu dekat. Wangi kayu manis dan sabun bayi itu masih ada. Aku mengelus pipinya dengan punggung tanganku. Arini. Bisikku, sengaja memanggilnya dengan nama itu untuk terakhir kali. Dia membuka mata. Lakukan, Sat. Jangan biarkan mereka yang melakukannya. Aku mendekatkan jarum itu ke lengannya. Tapi mataku melirik ke arah botol-botol kimia yang ada di meja dapur, di samping botol cairan biru itu. Ada botol cuka dan pembersih lantai yang tadi kugunakan untuk membersihkan pecahan piring. Aku teringat sedikit tentang kimia dasar yang mungkin masih tertinggal di kepalaku. Cairan Lethe bersifat basa kuat. Jika dicampur dengan asam, reaksinya akan menjadi tidak stabil. Aku tidak menyuntikkan jarum itu ke lengan Alana. Dengan gerakan secepat kilat, aku memutar tubuh dan menusukkan jarum itu ke botol pembersih lantai di meja,
lalu menyemprotkan isinya ke arah wajah Hendra. "Arg!" Hendra berteriak, memegangi matanya yang terkena campuran kimia korosif itu. "Lari, Alana! Ke pintu belakang!" teriakku. Aku menarik Alana, mengabaikan rasa sakit di perutku. Kami berlari menembus kegelapan dapur, melewati pintu belakang yang menuju ke arah kebun mangga. Di belakang kami, suara tembakan mulai terdengar, menghancurkan kaca-kaca jendela rumah yang selama 3 tahun ini kami anggap sebagai istana. Kami berlari menembus semak-semak. Napas kami memburu, menyatu dengan suara jangkrik yang ketakutan. Kami terus berlari sampai tiba di tepian sungai kecil yang membelah area perkebunan itu. Kami berhenti di bawah pohon besar untuk mengatur napas. Jantungku terasa seperti mau copot. Alana terduduk di akar pohon, wajahnya pucat pasi di bawah sinar bulan. "Leo," dia berbisik. "Kita harus mengambil Leo. Mereka sudah membawanya, Rin." Alana, kita tidak bisa ke sana sekarang. Itu bunuh diri. Lalu kita harus kemana? Kita tidak punya siapa-siapa. Kita tidak punya ingatan tentang jalan keluar dari kota ini. Tangisnya pecah lagi. Aku duduk di sampingnya, memeluk bahunya yang kecil. Aku melihat ke telapak tanganku. Tulisan yang tadi dihapus Arini kini terbayang kembali di pikiranku, meski kulitku bersih. "Jangan percaya dia. Kamu bukan satria. Kita punya satu hal yang tidak mereka miliki," kataku sambil menatap air sungai yang mengalir tenang. "Apa? Kita punya satu sama lain. Dan kita punya catatan." Aku merogoh saku belakang celanaku. Ternyata, saat perkelahian tadi, aku sempat menyambar kartu memori dari kamera video yang terjatuh di lantai. Kartu itu berisi rekaman-rekaman kami. Bukti-bukti tentang siapa kami sebenarnya. Di kartu ini ada semuanya. Kita akan cari bantuan. Bukan ke polisi, karena mereka mungkin bagian dari mereka. Tapi ke seseorang yang berhutang nyawa padaku di masa lalu, aku mulai ingat sebuah nama. Sebuah tempat di pinggiran kota. Alana menatap kartu memori di tanganku seolah itu adalah benda paling berharga di alam semesta. "Satria." Dia memegang tanganku. "Bagaimana kalau besok pagi kita bangun dan kita lupa lagi tentang malam ini? Bagaimana kalau semua ini hilang saat matahari terbit?" Aku terdiam. Itu adalah ketakutan terbesarku. Penyakit ini tidak berhenti hanya karena kami melarikan diri. Kabut itu tetap ada di kepala kami, siap menelan semuanya kembali. Kalau begitu, aku akan menceritakannya lagi padamu. Dan lagi. Dan lagi. Sampai tidak ada lagi ruang untuk lupa. Tiba-tiba, dari arah kejauhan, cahaya lampu senter mulai terlihat lagi. Mereka menyisir kebun mangga. Suara anjing pelacak terdengar menggonggong di kejauhan, membelah sunyi malam Kalimantan. "Mereka datang," bisik Alana. Kami berdiri. Di depan kami adalah hutan gelap, di belakang kami adalah para pemburu ingatan.
kami melangkah masuk ke dalam air sungai yang dingin, mencoba menghilangkan jejak aroma tubuh kami dari anjing-anjing itu. Saat kami menyeberangi sungai, aku meraba perutku. Kata yang kutulis dengan pulpen tadi terasa panas. Namun, saat aku melirik ke arah Alana yang berjalan di depanku, aku melihat sesuatu yang aneh di tengkuknya. Di bawah rambutnya yang tersingkap, ada sebuah tanda kecil yang bersinar redup di kegelapan. Sebuah alat pemancar mikro yang tertanam di bawah kulitnya. Bukan aku yang memantau dia. Mereka yang memantau kami berdua melalui dia. Dan saat aku menyadarinya, sebuah suara asing terdengar dari headset kecil yang terjatuh dari saku mantel Alana, headset yang dia ambil dari rumah tadi. Subjek 02, terima kasih telah membawa subjek 01 ke titik evakuasi yang ditentukan. Eksekusi tahap akhir dimulai sekarang. Alana berhenti berjalan di tengah sungai. Dia berbalik menatapku. Senyumnya, senyum itu bukan lagi milik Arini. Juga bukan milik Alana yang penuh dendam. Maafkan aku, Satria, bisiknya, tepat saat sebuah titik merah dari laser pembidik berhenti di tengah dadaku. Apakah pengampunan benar-benar ada jika ingatan bisa dimanipulasi? Atau kita semua hanyalah pion dalam permainan orang lain yang jauh lebih besar? Malam ini, Satria menyadari bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah orang asing, melainkan orang yang berbagi bantal dengannya. Jangan biarkan kisah ini berhenti di sini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, berikan like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu yang menyukai teka-teki emosional. Nyalakan loncengnya, karena bab 4 akan mengungkap siapa sebenarnya sosok di balik proyek Lethe. Cerita ini hanyalah fiksi, sebuah eksplorasi tentang batas ingatan dan nurani manusia. Sampai jumpa di malam berikutnya. Selamat malam. Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata Alana barusan bukan sekadar kalimat, itu adalah ledakan yang meruntuhkan sisa-sisa dinding waras di kepalaku. Anak kita. Dua kata itu terasa asing, namun entah mengapa, memicu sebuah getaran hebat di dasar ulu hatiku. Selama 3 tahun ini, di rumah ini, tidak pernah ada tangis bayi. Tidak ada mainan yang berserakan. Tidak ada aroma bedak atau sepatu-sepatu kecil di rak depan.